Massimiliano Allegri coba kombinasi Pulisic dan Kunku sebagai starter. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri dikabarkan tengah menyiapkan strategi baru untuk memperkuat lini serang timnya. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, Allegri tampak mencoba kombinasi Christian Pulisic dan Christopher Nkunku sebagai duet utama di lini depan rossoneri. Langkah ini muncul sebagai respon atas menurunnya performa Milan dalam beberapa laga terakhir. Absennya Rafael Leao karena mengalami cedera serta kurang tajamnya Santiago Gimenez menjadi alasan utama mengapa Allegri mempertimbangkan opsi baru. Pulisic dan Nkunku, dua pemain yang dikenal memiliki kecepatan, kreativitas, dan pengalaman bermain di level tertinggi dianggap bisa saling melengkapi dalam pola permainan ofensif AC Milan. Kedua pemain ini juga memiliki latar belakang karir yang cukup mirip, sama-sama pernah mencicipi kerasnya kompetisi Bundesliga dan Premier League. Keduanya dinilai memiliki kecerdasan taktik serta fleksibilitas peran yang dapat dimaksimalkan oleh Allegri. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Pulisic dan Nkunku berpeluang besar untuk melakukan debut sebagai duet penyerang dalam laga Serie A melawan Udinese akhir pekan ini. Jika eksperimen ini berhasil, Milan bisa mendapatkan dinamika baru di lini depan yang selama ini dianggap kurang menggigit. Kehadiran Pulisic dan Nkunku juga diharapkan bisa memberikan tekanan lebih kepada lawan melalui permainan cepat dan penetrasi dari lini kedua. Dukungan dari lini tengah serta chemistry antara keduanya akan menjadi faktor penentu efektivitas duet ini. AC Milan tolak berikan izin pada dua pemain mudanya penuhi panggilan timnas. Dua pemain muda AC Milan, Davide Bartesaghi dan Lorenzo Torriani, dipastikan tidak akan memperkuat timnas Italia di ajang Piala Dunia U20 yang akan digelar pada 27 September hingga 19 Oktober. Keputusan ini diambil setelah Milan, seperti beberapa klub lainnya, tidak memberikan izin kepada Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC untuk melepas kedua pemain tersebut. Keputusan ini berkaitan langsung dengan kebutuhan tim utama di bawah asuhan pelatih Massimiliano Allegri. Milan memilih untuk mempertahankan Bartesaghi dan Torriani agar tetap tersedia untuk skuad senior, mengingat keduanya dinilai punya potensi dan peran penting di tengah padatnya jadwal kompetisi musim ini. Keputusan klub yang menahan pemain muda dari panggilan timnas di turnamen usia muda memang bukan hal baru. Banyak klub Eropa yang memprioritaskan pengembangan pemain di level klub, terutama jika mereka sudah masuk dalam rencana tim utama. Massimiliano Allegri mendapat skors dan didendai karena protesnya kepada wasit. Kabar terbaru datang dari dunia sepak bola Italia. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri dijatuhi hukuman oleh pengadilan olahraga berupa skorsing satu pertandingan dan denda sebesar 10.000 euro. Hukuman ini dijatuhkan atas tindakan Allegri yang dianggap tidak sopan saat memprotes keputusan wasit dalam laga melawan Bologna. Menurut laporan resmi, insiden terjadi pada menit ke-45 babak kedua. Allegri dinyatakan melakukan kritik terbuka terhadap kinerja VAR serta terang-terangan memprotes wasit keempat di pinggir lapangan. Protes tersebut langsung dilaporkan oleh wasit keempat yang menjadi dasar keputusan Komisi Disiplin Liga. Namun reaksi Massimiliano Allegri ini menuai beragam tanggapan dari para pengamat dan pecinta sepak bola. Banyak yang menilai bahwa sikap sang pelatih sebenarnya cukup wajar, mengingat AC Milan merasa sangat dirugikan oleh keputusan wasit yang tidak memberikan penalti atas pelanggaran terhadap Nkunku di dalam kotak terlarang. Kejadian ini kembali membuka perdebatan mengenai konsistensi penggunaan VAR dalam pertandingan Serie A. Meski teknologi ini diharapkan mampu membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat, nyatanya masih sering memicu kontroversi. Rafael Leao pilih latihan sendiri di Milanello saat hari libur. Meskipun seluruh skuad AC Milan tengah menikmati hari libur yang diberikan oleh pelatih Massimiliano Allegri, bintang asal Portugal Rafael Leao justru mengambil keputusan berbeda. Ia terlihat kembali ke pusat latihan Milanello untuk berlatih secara mandiri, menunjukkan komitmen tinggi dan keinginannya untuk segera kembali merumput. Kabar ini dikonfirmasi oleh laporan dari Milanews.it yang menyebutkan bahwa Leao menjalani sesi latihan pribadi pada hari libur tim. Langkah ini menjadi sinyal positif bagi rossoneri, mengingat sang pemain sedang dalam proses pemulihan cedera dan kehadirannya sangat dinantikan oleh para fans Milan. Rafael Leao sendiri dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi di dalam dan luar lapangan.
Keputusannya untuk tetap berlatih di saat rekan-rekannya beristirahat memperlihatkan tekadnya untuk kembali dalam kondisi terbaik dan membantu tim di momen krusial musim ini. Para penggemar AC Milan tentu berharap pemain berusia 26 tahun itu bisa segera pulih dan kembali memperkuat lini serang tim. Kehadirannya sangat penting untuk menjaga konsistensi performa Milan di kompetisi musim ini. Mike Maignan cedera, AC Milan siapkan Lorenzo Torriani untuk Coppa Italia. AC Milan dipastikan tidak akan diperkuat oleh kiper utama mereka Mike Maignan dalam beberapa pertandingan mendatang akibat mengalami cedera. Absennya Mike Maignan memaksa Rossoneri harus memutar otak untuk menjaga kekuatan di bawah Mister Gawang, khususnya jelang laga-laga penting di Serie A maupun Coppa Italia. Untuk sementara waktu, Milan akan mengandalkan Pietro Terracchiano yang kemungkinan besar akan menjadi pilihan utama. Namun sebuah kejutan mungkin terjadi dalam ajang Coppa Italia. Nama muda Lorenzo Torriani dikabarkan masuk dalam rencana tim utama sebagai opsi penjaga gawang. Menurut laporan Il Giornale, AC Milan bahkan telah menolak tawaran dari klub Prancis Olympique Lyon yang tertarik merekrut Torriani. Keputusan ini dinilai sebagai bukti kepercayaan penuh manajemen Milan terhadap potensi besar yang dimiliki oleh kiper muda tersebut. Kembalinya Galliani ke AC Milan dikabarkan makin sulit terwujud. Harapan para pendukung Rossoneri untuk melihat kembalinya Adriano Galliani ke AC Milan tampaknya harus ditunda, bahkan mungkin batal sepenuhnya. Meski kepergian Galliani dari Monza disebut-sebut tinggal menunggu waktu, kepindahannya ke manajemen Redbird Capital Group yang kini mengelola AC Milan mengalami kendala serius. Menurut laporan dari MilanVibes.it, rencana awal untuk membawa Galliani kembali ke jajaran manajemen Milan kini berada di ujung tanduk. Redbird yang bertanggung jawab atas operasional klub dikabarkan mulai mempertimbangkan ulang rencana tersebut karena berbagai faktor internal dan strategis. Adriano Galliani sendiri merupakan sosok yang sangat lekat dengan era kejayaan AC Milan di bawah kepemilikan Silvio Berlusconi. Sebelumnya dikabarkan akan mengambil peran penting dalam struktur manajemen Milan pasca hengkangnya beberapa tokoh kunci. Namun dengan dinamika yang terus berubah di internal Redbird, peluang tersebut kini terlihat semakin tipis. Dengan situasi ini, besar kemungkinan Galliani akan benar-benar meninggalkan Monza, namun tidak kembali ke Milan, kecuali terjadi kejutan di detik-detik terakhir. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.